Selamat pagi semua, salam sejahtera buat kita semua. Selamat tahun baru buat anak-anak sekalian. Semoga tahun 2021 ini menjadi tahun yang penuh berkat buat kita semuanya. Terutama pandemi virus corona yang sampai saat ini masih mengganggu kesehatan kita. Harapan kita semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita dapat kembali melaksanakan kegiatan kita sebagaimana biasa, terutama kita bisa bertatap muka kembali di sekolah. Baiklah anak-anak, pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan makanan pada manusia, ya, atau bab 1 di kelas 8 bersama saya, Bapak N. Tarihoran. Pada materi sistem pencernaan makanan, maka kita akan membahas 3 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah makanan. Yang kedua adalah saluran pencernaan makanan dan kelenjar pencernaan. Dan yang ketiga adalah kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan makanan. Baik anak-anak, mari kita simak pembelajaran kita berikut ini. A. Makanan. Makanan adalah zat yang dimakan oleh setiap makhluk hidup yang bertujuan untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi. Makanan yang dikonsumsi oleh manusia disebut pangan, sedangkan makanan yang dikonsumsi oleh hewan disebut pakan. Kualitas suatu makanan dapat dilihat dari energi yang terkandung di dalam makanan itu. Selain itu, umur simpan yang dimiliki atau daya simpan ketahanan makanan tersebut. Setelah waktu yang ditentukan, mungkin makanan itu bisa menjadi basi yang apabila kita konsumsi maka dapat menimbulkan penyakit, ya. Itu yang paling utama. Selain itu juga perlu kita pikirkan tentang kebersihan makanan yang akan kita konsumsi. Apakah makanan itu sifatnya sudah higienis atau belum? Nah, makanan yang kita konsumsi misalnya tanpa memperhatikan kebersihannya itu akan menimbulkan penyakit. Misalnya kita sering mengkonsumsi makanan yang kurang bersih, gejala yang paling utama nanti dapat kita rasakan di dalam tubuh, mungkin kita mengalami diare atau mungkin bisa muntaber juga. Karena di dalam makanan itu terdapat mikroorganisme yang dapat mengganggu sistem di dalam tubuh kita. Tentunya sistem apa? Yang pertama sekali dikontaminasi itu adalah sistem pencernaan atau organ-organ pencernaan makanan yang ada di dalam tubuh kita ini. Maka dengan itu anak-anak, sebelum kita makan, yang pertama sekali ya kita pastikan makanan itu bersih. Kemudian tangan yang kita gunakan ini juga harus terlebih dahulu kita cuci. Karena ini juga dapat mengakibatkan kontaminasi terhadap makanan yang akan kita makan bila kita tidak mencuci tangan. Ya, itu dia. Konsumsi makanan secara tidak tepat atau tidak cukup akan menyebabkan malnutrisi. Konsumsi makanan yang tidak tepat itu maksudnya yang pertama tadi tidak memperhatikan kebersihan makanannya. Kemudian yang kedua, cara pengunyahan makanan yang kita lakukan juga. Makanan yang keras, semakin sering kita konsumsi, kita telan, itu juga dapat menimbulkan terjadinya gangguan pada sistem pencernaan. Selain itu, beberapa jenis makanan bisa juga memicu timbulnya alergi makanan saat dikonsumsi. Ya, misalnya kalau
orang yang suka atau yang memiliki alergi terhadap makanan-makanan tertentu, misalnya itu makanan-makanan laut, udang-udangan, ya, itu biasa itu dapat menimbulkan alergi bagi orang-orang tertentu, ya. Itu juga harus diperhatikan. Makanan yang sesuai dengan tubuh, itu yang paling utama ya. Jangan asal kita mengkonsumsi makanan tanpa menghiraukan jenis makanan yang kita konsumsi, tanpa menghiraukan kalori-kalori yang ada di dalam makanan itu juga tidak baik bagi tubuh kita. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi disebut makanan 4 sehat 5 sempurna. Apa saja itu makanan yang terkandung di dalam makanan 4 sehat 5 sempurna? Yaitu makanan yang disebut dengan makanan 4 sehat itu adalah makanan yang mengandung nutrisi. Tentu mengandung karbohidrat, mengandung gula. Ya, itu berasal dari mana misalnya? Berasal dari umbi-umbian, dari nasi, dari sagu, dari gandum. Itu. Kemudian makanan yang mengandung protein. Misalnya makanan yang berasal dari apa itu? Misalnya dari telur, daging-dagingan, dari kacang-kacangan kalau nabati. Itu dia, ya. Kemudian makanan yang mengandung vitamin. Tentu berasal dari mana vitamin itu? Dari buah-buahan, dari sayur-sayuran. Ya. Kemudian makanan yang mengandung lemak. Makanan yang mengandung lemak itu misalnya dari mana? Ya, dari nabati juga ada, misalnya dari alpukat, ya. Kemudian makanan yang berasal dari daging-dagingan juga yang mengandung lemak, itu dia. Jadi itu semua makanan yang perlu kita konsumsi. Kemudian yang mengandung mineral. Umumnya mineral itu berasal dari mana? Mineral itu juga bisa berasal dari makanan yang kita konsumsi, dan yang pastinya mineral itu juga sangat banyak ditemukan di dalam susu. Makanya makanan yang kita konsumsi itu harus dipastikan makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna, artinya yang menyempurnakan makanan sehat itu adalah susu, karena di dalam susu itu sudah terdapat berbagai macam unsur-unsur mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Baiklah anak-anak, itulah sekilas mengenai makanan sehat 5 sempurna. Berikut kita akan membahas berbagai macam kandungan nutrisi yang terdapat di dalam makanan. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Sumber karbohidrat berasal dari beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, serta buah-buahan yang rasanya manis. Karbohidrat ini merupakan nutrisi yang berfungsi sebagai sumber energi di dalam tubuh. Tiap gram karbohidrat setara dengan 4 kilokalori. Yang kedua adalah protein. Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, O, dan N. Apa itu C, H, O, dan N? Karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Terkadang juga mengandung unsur P dan unsur S. Unsur P itu apa? Fosfor. Ya. Dan unsur S itu adalah sulfur atau belerang. Sumber protein antara lain terdiri dari dua macam. Yang pertama protein hewani yang berasal dari kelompok hewan, misalnya daging, ikan, telur, susu, dan keju.
Sedangkan protein nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya kacang-kacangan, tahu, tempe, kemudian gandum. Fungsi protein di dalam tubuh adalah sebagai sumber energi, pembangun sel jaringan tubuh, dan pengganti sel-sel tubuh yang rusak atau yang sudah usang. Tiap gram protein mengandung 4 kilokalori. Yang ketiga adalah lemak. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Fungsi lemak di dalam tubuh adalah sebagai penyedia energi. Salah satu penyedia energi yang terbesar di dalam tubuh itu adalah lemak. Ya, setiap gram lemak itu setara dengan 9 kilokalori energi yang dapat disediakan. Kemudian sebagai pelarut vitamin, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Ingat aja lah vitamin ADEK. Kalau vitamin ADEK itu berarti vitamin yang larut di dalam lemak. Kemudian, sebagai penyedia asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Dan sebagai pelindung tubuh dari suhu yang rendah. Ada lagi satu lagi fungsi lemak itu, yaitu untuk membungkus organ-organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Itu dia. Jadi organ-organ tubuh kita itu juga akan berada di dalam suhu yang stabil karena dibungkus oleh lemak. Dia tidak akan terikut dengan suhu lingkungannya. Itu dia. Sumber lemak sama halnya dengan protein berasal dari hewani yang disebut dengan lemak hewani dan berasal dari tumbuhan yang disebut dengan lemak nabati. Lemak hewani itu misalnya seperti susu, daging, kuning telur, daging sapi, daging kambing. Semua daging-dagingan yang berasal dari hewan itu tentu mengandung lemak. Sedangkan lemak nabati itu misalnya kelapa, kemiri, kacang-kacangan, kemudian buah alpukat. Yang keempat adalah vitamin. Vitamin adalah nutrisi tambahan yang diperlukan bagi tubuh untuk bisa menunjang kinerja tubuh, untuk mendukung aktivitas metabolisme di dalam tubuh. Pada umumnya, vitamin berasal dari makanan dan buah-buahan yang bersifat organik. Secara umum, vitamin dibedakan menjadi dua tipe, yaitu vitamin yang larut di dalam air dan vitamin yang larut di dalam lemak. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi ya, vitamin yang larut dalam air itu merupakan vitamin yang tidak dapat disimpan dalam jumlah yang banyak di dalam tubuh dan akan diekskresikan atau segera dibuang melalui urin setelah diproses di ginjal. Misalnya seperti vitamin C, vitamin B, ya. Kemudian yang kedua, vitamin yang larut di dalam lemak. Misalnya vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Itulah jenis dari vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Sebenarnya banyak sekali ya, ada juga vitamin B1, vitamin B2, vitamin B kompleks, hingga vitamin B12 juga banyak jenis vitaminnya. Tapi pada materi ini kita bahas vitamin, yaitu vitamin yang larut di dalam lemak dan vitamin yang larut di dalam air. Kemudian yang kelima adalah mineral. Mineral adalah nutrisi mikro yang memiliki peran dalam membantu fungsi agar semua organ-organ tubuh di dalam tubuh kita itu dapat melangsungkan fungsinya secara optimal. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah kecil, namun mineral ini sangat penting untuk proses metabolisme tubuh. Mineral juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro itu adalah mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar.
Contohnya kalsium, magnesium, fosfor, kalium, sodium, klorida, serta sulfur. Sedangkan mineral mikro yang dibutuhkan di dalam tubuh dalam jumlah kecil. Contohnya seperti besi, zinc, iodium, tembaga, fluorida, selenium, kromium, dan mangan. Sumber mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu berasal dari susu, misalnya susu fermentasi juga, contohnya susu yogurt, ya, keju, buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, daging, maupun biji-bijian. Itulah berbagai sumber mineral yang dapat dikonsumsi oleh kita, ya. Di akhir pembelajaran pada sistem pencernaan makanan, pada subpokok materi tentang makanan, terdapat tugas. Di sini ada 5 tugas. Silahkan kerjakan tugas ini sebagaimana biasanya yang kita lakukan selama ini. Dikerjakan di double folio, kemudian dikumpul sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan selama ini. Baik, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Saya ucapkan selamat pagi.